Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada. Baiklah, khusus klien yang bertanya ya, Pak, suami saya menjatuhkan talak 3 langsung dalam keadaan saya haid. Apakah talaknya itu sah? Dan talak 3 langsung, Pak. Begini ya, langsung saja. Suami ini tidak dianggap talak, artinya omongan talak, tetapi tidak dianggap apabila satu, suami dalam keadaan tertidur, ngigau maksudnya. Yang kedua, suami sedang gila. Yang ketiga, suami sedang marah besar. Apa itu marah besar? Sedang emosi macam orang kalap, keluarkan pernyataan, aku ceraikan kamu. Nanti selesai bertengkar ditanya, ya atau Pak, tadi kamu ngomong cerai ya? Dia bilang tidak kok, enggak ada aku ngomong. Nah, ketika dia tidak sadar bahwa ngomong cerai, itu berarti tidak dianggap talak. Tapi kalau sekedar marah, emosi, nah selesai bertengkar misalnya, kamu ngomong cerai tadi ya? Iya, aku sedang emosi kok. Nah, itu berarti dianggap talak. Jadi intinya, yang tidak dianggap talak itu apabila tidak sadar. Tidak sadar itu bisa karena tidur, tidak sadar itu bisa karena gila, atau tidak sadar itu bisa dikatakan marah besar. Kan bisa saja marah besar, lupa apa yang disampaikan ya. Kemudian kalau haid, memang laki-laki haram mentalak istrinya ketika sedang haid. Dosa hukumnya, tetapi talaknya tetap sah. Ingat ya, saya ulangi ya. Istri yang sedang haid tak boleh suami menjatuhkan talak, tetapi talaknya tetap sah. Cuman suami dapat dosa saja ya, tetapi talaknya tetap sah. Oleh karena itu, yang mau menjatuhkan talak tanya dulu istrinya sedang haid apa tidak. Kalau sedang haid, ya jangan dulu menjatuhkan talak ya. Kemudian berikutnya, suami saya ini Pak menjatuhkan talak 3 langsung. Artinya aku talak 3 kamu. Tidak bisa. Jadi talak 1, 2, 3 itu hitungannya bukan aku talak 3 kamu, aku talak 2 kamu, aku talak 1 kamu, aku talak 1000 kamu. Jadi mau ngomong talak 3, talak 1, talak 2, bahkan talak 1000 sekalipun tetap dihitung 1. Karena hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya itu bukan omongan aku talak 3, bukan, tetapi tahapan. Contoh, pagi ini ribut karena ada masalah apalah. Oke, dek, aku ceraikan kamu. Tak perlu nyebut 1 atau 2, 3, itu dihitung 1. Oke, habis itu rujuk, damai, dah serumah lagi. Nanti ada masalah lagi, 3 bulan kemudian aku ceraikan kamu. Nah, ada putus tuh. Kemudian pisah, rujuk, harus rujuk dulu. Nah, habis itu ngomong talak lagi, dah berarti yang ketiga. Nah, itu talak 3. Jadi talak 3 itu 3 tahapan, bukan kata-katanya 1, 2 atau 3. Oke, jelas ya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau sudah ucap talak 3, ya salahnya rujuk lah. Lalu bagaimana caranya rujuk, Pak? Apakah sama dengan akad nikah? Beda. Kalau akad nikah, rukun harus terpenuhi 5. Karena ada wali, ada 2 saksi, ada ijab kabul, harus ada pengantinnya, kemudian harus sama-sama muslim. Oke? Kalau rujuk ini hanya dikurangi tanpa wali, itu saja. Jadi kalau kita rujuk itu tak perlu manggil wali lagi, cukup ketemuan. Dan berarti syaratnya tinggal 4 ya, 2 pengantin. Nah, 2 pengantin berarti yang bertengkar nak balik tadi sudah oke, itu 1. Yang kedua muslim, kan sama-sama muslim. Yang ketiga ya ada ucapan. Ucapannya berbeda dengan akad nikah. Kalau ucapan akad nikah kan aku terima dengan mas kawin yang tersebut. Kalau ucapan rujuk, dia ngomong, sang suami ya sudahlah dek, wahai istriku, aku minta maaf atas kesalahanku, atas kehilafanmu.
tapi saya minta adik juga berubah, silahkan aja. Mulai hari ini ayo kita balekan demi anak. Jadi hanya pernyataan kembali, itu yang paling penting. Nah, tapi ingat, tetap harus ada 2 saksi. Saksi ini ya syaratnya 3 ya, muslim ya, dewasa tentu ya. Yang tidak boleh kalah pentingnya, saksi ini harus laki-laki ya, dewasa itu mumayyiz lah ya, sudah dianggap pintar. Nah, oleh karena itu ya lanjut, 3 hal ini yang harus kita sama-sama pahami ya. Itulah kalau kita mau rujuk. Lalu teman-temanku, sahabatku dimanapun Anda berada, Pak Mariono, suami saya tidak mau rujuk, Pak. Iya, ya sabarlah. Kenapa? Kan kata kuncinya di suami. Istri walaupun ngebet mau rujuk, ya cintanya sehidup semati, baratnya teh kucing bawa coklat. Kalau suami tak mau rujuk, mau ngomong apa? Ya sabar dulu ya, mudah-mudahan suamimu akan berubah ya. Tetapi saya minta juga kepada suami ya, kalau misalnya memang mau cerai, cerai saja ke pengadilan ya. Jangan istrimu digantung. Ini kadang-kadang laki-laki nih seenak perutnya aja. Nah, sudahlah ngucap talak, rujuk tidak mau, padahal pihak wanita sudah mau. Tiba-tiba dalam keadaan talak tuh, aku nak nikah siri pula. Itu laki-laki kurang ajar itu. Ya mestinya jangan digantung atau tunda dulu. Jangan dikira ya nikah siri itu belum tentu menyelesaikan masalah ya. Jadi kepada laki-laki, kalau memang ingin kembali, cepat balikan, itu caranya. Tapi kalau ingin cerai ya ke pengadilan. Tapi kalau ingin memberikan pelajaran, namanya pisah ranjang, silahkan aja. Tetapi jangan bertingkah yang aneh-aneh. Bertingkah yang aneh-aneh itu apa? Nikah siri misalnya, itu kan aneh-aneh namanya. Apalagi berzina, nggak boleh. Tunda saja boleh, berpikir biar terpisah, apa sebulan, 2 bulan, apa 3 bulan ya. Tapi jangan sampai habis masa idah. Habis masa idah berarti kan 3 bulan. Menurut saya biar sama-sama merenung, biar sama-sama introspeksi diri ya, sekitar 2 bulan bolehlah terpisah rumah atau terpisah kamar, merenung apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Tentu kan kita sama-sama punya salah kan. Oleh karena itu teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya kepada kalian yang bertanya, saya simpulkan 1, talak 3 itu bukan ucapan 3, tapi 3 tahapan. Itu 1. Yang kedua, mentalak dalam keadaan haid hukumnya haram, tetapi talaknya tetap tidak sah. Lalu kalau sudah ucapan talak bagaimana? Ya rujuk kalau sama-sama mau. Tapi kalau suami tidak mau, ya istri harus sabar. Karena yang menentukan kan suami juga. Kan yang aktif ini kan suami, perempuan ini kan pasif. Tapi saya minta kepada suami ya, bersikaplah bijak, karena kalau sampai terjadi perceraian ya, istri kita hancur gara-gara kita cerai, suami dapat dosa. Kalau anak-anak kita menderita setelah terpisah dari kita, maaf, menjadi bajingan, menjadi orang yang tidak baik. Sebagai laki-laki kita berdosa. Karena ketika terpisah, anak itu 100% tanggung jawab seorang suami atau bapaknya, walaupun anak itu ikut siapapun. Jadi oleh karena itu, pertimbangkan masa depan anak, karena tidak ada satupun guru yang terbaik terhadap anak kita adalah ibunya. Saya kira itu sahabatku, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan ini nanti yang belum jelas, silahkan hubungi saya lagi di 0811 772 633. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.